Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Lani Haryanti, ASEAN Regional Program Manager Global Reporting Initiative, Bapak Henry Julius Wijaya, Indonesia Country Program Manager Global Reporting Initiative, Ibu Nur Arifiandi, Policy Engagement Manager Carbon Disclosure Project atau CDP, Ibu Rida Nur Afiati, Senior Corporate Engagement Officer Carbon Disclosure Project atau CDP, Bapak Sabtono Adi Junarso, Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia, serta Ibu dan Bapak peserta perwakilan dari perusahaan tercatat dan anggota bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Koli Rezeki akan bertindak sebagai MC untuk webinar hari ini. Selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan selamat bergabung dalam acara webinar Masterclass Environmental Reporting yang diselenggarakan pada hari Rabu 30 Maret 2022. Acara ini merupakan webinar kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Global Reporting Initiative dan juga Carbon Disclosure Project atau CDP dalam rangka telah tersedianya panduan pelaporan aspek lingkungan hidup untuk laporan keberlanjutan yang telah diluncurkan pada tanggal 16 Februari 2022. Panduan ini diharapkan dapat membantu pelaku bisnis, khususnya perusahaan tercatat dan anggota bursa, dalam melaporkan aspek lingkungan hidup dalam laporan berkelanjutan sesuai peraturan OJK nomor 51 POJK 03 2017. Para hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara, kami mengundang Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan sambutan pembuka. Kepada Bapak Sabtono Adi Junarso, kami silakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Sabto? Jelas Ya. Pak. Ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Asian Program Manager dari Global Reporting Initiative, Ibu Lani Haryanti. Yang saya hormati, Bapak Henry Julius, Country Program Manager. Kemudian Ibu Nur Arifiandi, ya, Policy Engagement Manager, Carbon Disclosure Project atau CDP. Juga Ibu Rida Nur Afiati, ya, Senior Corporate Engagement Officer, Carbon Disclosure Project, ya. Dan Bapak Ibu yang peserta tercatat dan anggota bursa yang hadir dalam acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak berkumpul gitu ya, bertemu secara virtual dalam acara Masterclass Environmental Reporting, ya. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Kegiatan Masterclass hari ini merupakan kolaborasi dan kerjasama yang sudah terjalin, ya, antara Bursa Efek Indonesia, Global Reporting Initiative atau GRI, dan Carbon Disclosure Project atau CDP, ya, dalam bentuk capacity building yang senantiasa kami lakukan secara berkelanjutan bagi perusahaan tercatat dan juga anggota bursa, ya, sesuai dengan POJK 51 tahun 2017, juga merupakan standar internasional yang ada. Panduan pelaporan dari aspek lingkungan itu ini baru saja diluncurkan oleh GRI dan CDP pada tanggal 16 Februari 2022 dan disusun berdasarkan POJK 51 tadi, ya, dan dilengkapi dengan beberapa indikator seperti SDG, Proper KLAK, kerangka TCFD, questionnaire CDP, dan standar GRI itu sendiri. Ya, selanjutnya atas nama PT Bursa Efek Indonesia kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak GRI dan CDP yang telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap pengembangan dan secara berlanjutan kepada stakeholder di pasar modal, ya, khususnya bagi perusahaan tercatat dan bagi anggota bursa kami. Kami percaya bahwa hari ini adalah acara yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, perusahaan tercatat, yang dalam menerapkan aspek keberlanjutan dan pelaporan yang lebih baik lagi di tahun ini dan tahun ke depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini nanti akan ada sharing, ya, ada panduan, kemudian kami berharap ya acara ini tetap memberikan insight yang positif bagi
perlu satu catat, dan selanjutnya informasi-informasi ini akan menjadi bagian yang dilaporkan kepada OJK, gitu ya, yang dalam rangka untuk mengadopsi standar internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan semoga acara hari ini akan jadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu taati prokes yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Poli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabtono atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini akan terbagi menjadi 4 sesi yang akan dipaparkan langsung oleh para pembicara dari JRI dan juga CDP, serta diakhiri dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator pada acara hari ini, yaitu Bapak Henry Julius Wijaya, Country Manager Indonesia dari JRI. Untuk memulai acara, kami persilakan kepada Bapak Henry Julius Wijaya untuk memimpin diskusi panel acara hari ini. Silakan Pak Henry. Terima kasih Ibu Koli dan juga Pak Sabtono untuk pembukaannya. Salam sejahtera, salam keberlanjutan untuk kita semua. Pada pagi ini, Indonesia Stock Exchange, Global Reporting Initiative, dan juga CDP bersama-sama akan membantu rekan-rekan sekalian untuk memahami regulasi terkait pelaporan lingkungan hidup, sekaligus bagaimana menyeragamkan berbagai regulasi dengan standar internasional yang diantaranya terdiri dari GRI Standards, Questionnaire CDP, TCFD Framework, dan juga SDGs Indicator. Tentu saja bagi rekan-rekan yang sudah membaca panduan ini, kita sudah memberikan template data dan juga catatan-catatan yang bisa menjadi pertimbangan saat Anda menyusun pelaporan berkelanjutan Anda. Karena itu pada pagi ini kami hadir secara khusus untuk membedah satu persatu setiap aspek lingkungan hidup yang ada, diikuti dengan contoh dari laporan yang sudah ada di luar sana, sekaligus juga kami akan memberikan beberapa catatan tambahan sehingga Anda dapat membaca panduan kami dengan lebih mudah. Karena keterbatasan waktu dan juga untuk mendorong kelancaran acara ini, saya harapkan bila rekan-rekan memiliki pertanyaan sepanjang penjelasan, tolong bisa langsung diketik di dalam kolom Q&A box yang ada di bawah toolbar Anda. Nanti harapannya kami akan membantu menjawab pertanyaan Anda. Sedangkan itu bila ada masalah teknis, Anda bisa menggunakan fitur chat yang juga ada di lokasi yang sama. Nanti tim kami akan membantu untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Tanpa menunggu lagi, saya ingin mengundang Ibu Lani Harijanti, ASEAN Regional Program Manager, untuk mulai membuka sesi ini dengan menjelaskan cara membaca panduan ini, kemudian diikuti oleh setiap panelis menjelaskan setiap aspek lingkungan hidup. Kepada Ibu Lani, saya persilahkan. Terima kasih, Henry. Oke, jadi kita mulai dengan bagaimana cara menggunakan panduan ini. Kalau nanti teman-teman melihat di dalam dokumen, maka akan terlihat di setiap tabel untuk setiap pengungkapan topiknya akan ada alignment. Jadi kita akan mulai dengan POJK meminta apa, karena memang panduan ini disiapkan khusus untuk teman-teman perusahaan terbuka. Kemudian buat mereka yang sudah melakukan proper, maka kita akan melihat alignment-nya di sebelah mana. Dan ini kita align dengan 2 standar internasional, yaitu CDP, dan sudah diupdate di Questionnaire CDP 2022. Kemudian kita juga sudah update dengan GRI Standard, terutama Universal Standard 2021 juga sudah dimasukkan di sini. Yang 2 terakhir adalah terkait SDG dan terakhir dengan TCFD. Nah, jadi pada saat kita menyusun, inilah rujukan kebijakan yang menjadi panduan buat kami, sedangkan untuk internasionalnya seperti ini. Termasuk sedikit kita menyentuh terkait SBTI, Science Based Target Initiative, dan sedikit tentang OJK taksonomi hijau. Nah, inilah dasar penyusunan dan cara pakainya. Jadi silahkan kita akan mulai untuk masuk ke dalam bagaimana sih memaknai panduan ini. Oke.
secara prinsip pada saat kita menyiapkan laporan kita, maka panduan lingkungan hidup ini tetap sama. Jadi kita harus menentukan dulu mana sih dari isu lingkungan yang menjadi material untuk perusahaan kita. Kemudian kita double check dengan POJK dengan SEOJK, maka sistemnya comply dulu. Jadi semua yang diminta oleh POJK tolong dijelaskan. Baru kalau tidak ada informasinya tolong ditambahkan kenapa kok informasinya tidak ada. Jadi sistemnya tetap sama. Lakukan materiality exercise, kemudian lakukan sistem compliance-nya, jadi mematuhi semua yang diminta, dan kemudian jelaskan buat komponen-komponen atau topik yang kita tidak punya cukup informasinya. Nah, mari kita mulai membuka panduannya. Jadi kita mulai dengan biaya lingkungan hidup. Nah, di dalam POJK memang ditanyakan berapa sih biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di dalam proper sebetulnya komponen ini merujuk ke beberapa komponen penilaian proper. Jadi misalnya, ada nggak upaya sertifikasi ramah lingkungan? Ada tidak upaya efisiensi energi, upaya penurunan emisi, upaya pengelolaan limbah, baik itu B3 maupun non-B3, kemudian efisiensi ataupun tata kelola penggunaan air, termasuk buangan airnya, dan terakhir tentang upaya untuk keanekaragaman hayati. Nah, di dalam CDP sebetulnya biaya lingkungan hidup itu bisa di-align dengan kuesioner CDP terkait ada 3 jenis kuesioner. CDP punya kuesioner untuk perubahan iklim, jadi itu bisa dikaitkan dengan C2 tentang resiko dan peluang, kemudian tentang strategi bisnis, tentang target dan kinerja, kemudian juga bisa kita lihat dari komponen pelaporan terkait tata kelola energi dan metrik tambahan. Di dalam CDP ada spesifik khusus ditanyakan tentang implikasi terhadap harga karbon. Nah, ini baik untuk dicek. Secara lengkapnya bisa dilihat di dalam panduan terkait apa-apa aja sebetulnya alignment yang bisa kita dapatkan pada saat kita mengisi biaya lingkungan hidup untuk comply dengan POJK 51. Nah, di dalam GRI standar sendiri, isu biaya lingkungan hidup bisa di-tagging sesuai dengan GRI 201-2, yaitu implikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Kita sadari bahwa hampir semua dari kegiatan kita memang ada impact-nya dengan perubahan iklim. Nah, kalau di dalam SDG National Indicator, ini bisa dilihat di dalam SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk indikator turunan nasionalnya, teman-teman di SDG Sekretariat dan Kementerian KLHK meminta adalah jumlah perusahaan yang menetapkan sertifikasi ISO 14001. Nah, ini bisa dicantumkan sebagai salah satu komponen untuk dilaporkan di dalam biaya lingkungan hidup. Indikator lain adalah tentang ada tidak upaya untuk penanganan perubahan iklim. Jadi taggingnya bisa 2, bisa SDG 12, bisa SDG 13. Nah, biaya lingkungan hidup sebetulnya buat teman-teman yang mulai menggunakan kerangka pelaporan TCFD, Task Force Climate Financial Disclosure. Jadi memang khusus untuk menunjukkan bahwa perusahaan punya upaya untuk merespon perubahan iklim, maka biaya lingkungan hidup biasanya bisa dijelaskan di dalam komponen TCFD strategi maupun di dalam komponen TCFD metrik dan target. Karena pada saat kita ngeset metrik dan target, misalnya untuk penurunan emisi, pasti ada komponen biaya yang melekat di dalam upaya tersebut. Oke. Nah, ada catatan di dalam tabel, yaitu untuk biaya lingkungan hidup bisa mengacu pada proper yang meminta biaya lingkungan hidup didisclose di tiap komponen aspek topik disclosure, misalnya terkait air, energi, emisi, bahan baku, keanekaragaman hayati, dan limbah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya, nah sebetulnya apa sih yang dimaksud oleh biaya lingkungan hidup? Kalau kita merujuk pada definisi operasional dari OECD, maka biaya lingkungan hidup adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas ekonomi perusahaan terhadap sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup. Maka di dalam menyiapkan untuk melaporkan, kita harus menjelaskan mana sih aktivitas-aktivitas
yang terkait dengan resiko perubahan iklim ataupun yang ada implikasi dengan keuangan perusahaan. Nah, kemudian dari aktivitas tersebut, tolong dicantumkan mana kegiatan yang pencegahan, mana kegiatan yang penanganan dampak lingkungan hidup. Jadi misalnya ada upaya efisiensi, ataukah penggunaan energi terbarukan, ataukah ada upaya sertifikasi. Nah, ini tolong dijabarkan. Jadi apa aja kegiatannya, sehingga lebih mudah untuk melakukan penghitungan. Nah, kemudian kalau kita udah punya list activity-nya, maka tolong diberikan informasinya. Oh, kita punya pabrik ada 3. Nah, untuk periode kali ini, upaya kegiatan ini cuma berlaku misalnya di 1 dari 3 pabrik. Jadi cakupannya sejauh mana? Nah, jenis resiko yang di-address sebetulnya tentang apa? Apakah ini tentang resiko karena ada regulatory risk, karena Indonesia akan ada menerapkan pajak karbon, sehingga perusahaan merespon dengan misalnya melakukan pengalihan terhadap sumber energi terbarukan, sehingga pajak karbonnya tidak tinggi. Nah, ini tolong dijelaskan informasinya, kegiatan ini dilakukan untuk tujuan apa, menjawab isu terkait apa. Nah, kemudian biayanya apa? Sesuai dengan POJK selalu diminta data 3 tahun terakhir, maka baik untuk teman-teman melaporkan data dalam 3 tahun terakhir. Nah, jangan lupa untuk dijelaskan ngitungnya bagaimana. Apakah yang dilaporkan ini adalah baru rencana anggaran, ataukah yang dilaporkan adalah termasuk sudah pengeluaran, ataukah multi-year financing. Nah, itu tolong dijelaskan. Metode penghitungan untuk angka yang dilaporkan itu seperti apa. Nah, dianjurkan data keuangan tentu saja sebaiknya sama dengan hasil data laporan hasil data keuangan yang diaudit di dalam laporan tahunan. Nah, bila memungkinkan, baik juga untuk menunjukkan, oh kita punya rencana loh, dan realisasinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh tabel, jadi ini bukan harga mati, jadi berdasarkan runutan pola pikir yang kita anjurkan pada saat melaporkan biaya lingkungan hidup, ini adalah contoh tabel yang kita anjurkan untuk dipakai, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya ada tahun penganggarannya dalam 3 tahun terakhir, rencananya berapa, biaya aktualnya berapa. Kalau misalnya kegiatannya adalah untuk misalnya beralih ke renewable energy, maka sebetulnya ini untuk keterangannya seperti apa, apakah seluruh wilayah operasional atau sebagian, dan dengan pengalihan tersebut berapa sih sebetulnya penurunan emisinya misalnya, kemudian metodologi untuk menghitungnya seperti apa, kemudian ada potensi resiko apa yang diadres. Jadi misalnya kalau ini adalah regulatory risk karena carbon tax, maka ini tolong dijelaskan ini adalah untuk merespon resiko peraturan terkait pajak karbon. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh yang paling banyak memang dari sisi sektor keuangan untuk biaya lingkungan hidup, tetapi lebih jauh terkait dengan impact mereka. Dan biasanya kalau kita tracking lebih banyak contohnya untuk komponen ini, kalau dari luar menuju kepada pelaporan terkait TCFD. Nah, di situ tidak banyak yang mengeluarkan angka, tetapi mereka memberikan informasi sebetulnya biaya apa yang akan muncul karena kegiatan mereka. Jadi yang dijelaskan lebih ke arah strategi dan kegiatannya. Kalau biayanya sendiri, rupiahnya ataupun euronya tidak terlalu kelihatan. Jadi ini contoh dari Alliance Insurance. Jadi mereka menyebutkan bahwa mereka punya portofolio untuk membiayai kegiatan-kegiatan low carbon atau kegiatan-kegiatan yang tahan iklim. Misalnya investasi di bidang renewable energy atau upaya energi efisiensi di real estate ataupun perusahaan otomotif yang mengeluarkan produksi EV. Jadi ini adalah contoh sehingga kelihatan bahwa memang ada transisi dari alokasi biaya yang direncanakan oleh perusahaan menuju ke pembiayaan yang lebih sustainable. Nah, untuk internalnya mereka berencana untuk mentransisikan asetnya menuju aset-aset yang lebih bersifat low carbon. Jadi ini contoh. Contoh kedua, jadi kalau tadi dari Allianz perusahaan insurance, contoh kedua dari perusahaan konsultan yaitu IRM. Nah, perusahaan IRM merumuskan seperti inilah implikasi terkait biaya lingkungan hidup. Mereka tetap menggunakan kerangka kerja TCFD, jadi mereka memetakan sesuai dengan TCFD. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman IRM yaitu mereka punya tracking mekanisme
dan mulai melaporkan emisi karena bekerja dari rumah. Jadi ini salah satu contoh dari skop 3 emission, dan mereka karena kemungkinan beralih ke sistem bekerja dari rumah, mereka men-setup sistem untuk men-tracking ini, jadi punya aplikasi, punya modul-modul, dan melaporkan berapa keberhasilannya. Jadi kelihatan investmentnya di mana, sehingga bisa di-tracking, oh memang betul ada alokasi pembiayaan. Nah, sekian dari saya. Kembali ke Henry. Mohon maaf, kali ini saya akan kembali melanjutkan Ibu Lani untuk menjelaskan materi selanjutnya terkait aspek apa yang harus ada juga di dalam laporan keberlanjutan menurut POJK. Salah satunya adalah material ramah lingkungan, atau kita bisa menjelaskan sejauh mana bahan baku ramah lingkungan yang kita gunakan. Di sini kalau kita lihat POJK meminta kita menguraikan. Jadi kita harus menjelaskan ya, kenapa bahan baku tersebut dianggap ramah lingkungan. Selain dari POJK, kalau kita lihat di laporan proper dari KLHK, di sini juga perusahaan seringkali diminta melaporkan apakah produk mereka itu sudah mendapat sertifikasi hijau misalnya. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam GRI Standard, untuk material kita juga diminta menjelaskan material apa saja yang digunakan, lalu apakah dari seluruh material yang kita gunakan itu adalah material yang ramah lingkungan, material yang berasal dari daur ulang, atau material yang direclaim dari produk sebelumnya. Selain ketiga standar tersebut, kita juga bisa lihat ada Questionnaire CDP dan juga TCFD dan SDGs, yang masing-masing meminta kita menjelaskan konteks penggunaan material yang ramah lingkungan tersebut. Sama, intinya uraikan. Kenapa material tersebut disebut hijau, jenis materialnya apa, dan berapa volume material yang hijau maupun yang non hijau yang kita gunakan dalam proses produksi dan operasional kita. Jadi di sini bahan baku atau material bisa merujuk pada bahan baku atau bahan pendukung ya. Jadi segala sesuatu material yang kita gunakan untuk operasional bisnis kita dan produksi. Di sini kami sudah memindahkan ya berbagai standar dan regulasi tadi ke dalam sebuah tabel. Jadi yang pertama, bila Anda ingin melaporkan bahwa Anda sudah punya sertifikasi untuk menjelaskan bahwa produk kita sudah hijau, kita sudah punya sertifikasi, maka jelaskan dulu sertifikasinya apa dan sertifikasi ini bergerak di bidang apa, alias apa yang di-cover. Selain itu jelaskan juga mengapa menurut sertifikasi tersebut material yang kita pakai itu sudah dianggap ramah lingkungan. Baru setelah itu jelaskan berapa volumenya dan juga berapa volume material yang hijau yang sudah disertifikasi tersebut dibanding dengan material lainnya dalam proses yang sama. Kemudian jangan lupa tulis penerbit sertifikatnya siapa dan masa berlaku sertifikasinya apa. Kurang lebih seperti itu narasinya ya. Jadi ini kita perhatikan adalah narasi dan juga perbandingan volume material hijau yang digunakan. Dengan menyusunnya seperti itu, maka kita jadi bisa menjelaskan ya kenapa material tersebut disebut hijau dan juga volumenya. Bagaimana bila tidak ada sertifikasi yang kita ikuti, tetapi kita sudah melakukan penggunaan kembali kemasan, daur ulang kemasan misalnya. Nah, di sini saya berikan contoh dari Multi Bintang Sustainability Report tahun 2020. Kalau Anda lihat di sudut sebelah kanan, Multi Bintang menceritakan tentang bagaimana mereka menggunakan kemasan yang digunakan kembali, misalnya. Di sini yang mereka tulis adalah persentase dan juga volumenya. Berapa sih volume kemasan yang digunakan kembali ini? Kemudian di dalam narasi Anda juga bisa ceritakan ya proses pengumpulannya seperti apa. Jadi supaya pembaca tidak kehilangan konteksnya.
sekali lagi yang penting di sini adalah konteksnya. Jadi tolong uraikan, jelaskan kenapa material tersebut hijau dan bagaimana itu dijalankan di lapangan. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, aspek yang tak kalah penting yang wajib dilaporkan adalah aspek limbah. Limbah, kalau kita buka di dalam POJK, itu yang diminta adalah jumlah limbah dan efluen berdasarkan jenis. Jadi di sini ada dua hal. Ada limbah padat dan ada efluen atau limbah cair bila ada. Kalau kita lihat penyelarasannya, laporan proper juga biasanya minta tentang bagaimana perusahaan mengendalikan limbah atau memanage limbahnya. Selain itu, kuesioner CDP juga sama, meminta ya bagaimana tentang air dan limbah di rantai pasok, dan standar GRI juga meminta kita menjelaskan jenis limbah yang kita hasilkan, timbulannya, dan apa yang kita lakukan terhadap limbah yang ditimbulkan tersebut. Selain itu, di dalam SDGs juga biasanya ditanya ya, dalam SDG 12 itu bagaimana kita memastikan produksi yang bertanggung jawab, alias limbah-limbah berbahaya itu sudah mulai diukur dan dikelola dengan baik. Terakhir, untuk TCFD, biasanya TCFD itu meminta kita menjelaskan target dan metrik, alias berapa sih volume limbah yang kita hasilkan. Jadi di sini kalau kita rangkum, data yang harus ada nih untuk kita memulainya adalah yang pertama klasifikasi jenis limbah, limbah padat, limbah cair, atau limbah berbahaya B3 atau limbah non B3. Lalu dijelaskan volumenya berapa untuk masing-masing kategori. Dan yang terakhir jelaskan metode pembuangan atau pengelolaan setiap jenis limbah. Kalau ada yang didaur ulang, jelaskan. Ada yang didaur ulang. Kalau dibuang ke TPA, jelaskan juga dibuang ke TPA atau dijual kepada pihak ketiga. Yang terpenting di sini, perusahaan harus bisa menjelaskan sekalipun limbah tersebut langsung dibuang ke TPA, perusahaan harus bisa menjelaskan di TPA itu diapain limbahnya. Karena ini merupakan tanggung jawab from cradle to grave terkait dengan limbah. Nah, di sini ada contoh tabel untuk limbah, pengungkapan limbah. Yang pertama di sini kita bagi dua kategori ya, ada limbah tidak berbahaya dan limbah berbahaya. Kalau kita ambil yang di sudut paling kiri ya, tabel pertama. Kemudian total limbahnya berapa yang dihasilkan dalam volume, misalnya ton, kemudian sumber limbahnya dari mana, ini untuk analisa. Kita kasih tahu bahwa ini loh limbahnya muncul dari sini. Lalu jelaskan berapa limbah yang dialihkan langsung ke TPA, dibuang langsung. Jelaskan juga kalau ada limbah yang kita gunakan kembali itu berapa, atau limbah yang diolah untuk didaur ulang itu berapa. Nah, jadi itu kita jelaskan metodenya dan berapa volume yang kita arahkan ke setiap metode tersebut. Kalau tidak ada, Anda bisa boleh kosongkan. Yang selanjutnya penting adalah di dalam Sustainability Report dan TCFD, kita diminta ya, bagaimana kita menjelaskan target kita ke depan. Jadi akan lebih baik kalau Anda mulai menentukan target pengurangannya mau berapa persen tahun ke depan gitu ya, dan pada tahun berapa mau dicapai misalnya. Lalu strateginya apa? Upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah tersebut. Nah, ini udah disusun dengan urutan seperti tabel ini. Yang ini juga sama. Kita juga memberikan salah satu contoh kalau Anda membaginya ke dalam limbah B3 dan non B3, Anda juga bisa menjelaskan ya jenis-jenis limbahnya, mekanisme pengelolaannya. Lalu kalau menurut Anda penting, Anda bisa menceritakan resiko apa yang ditimbulkan dari limbah ini. Sehingga kalau pembaca sudah tahu, oh resikonya ini, maka itu memberikan Anda konteks terkait dengan strategi pengelolaan limbah. Kalau kita tahu resikonya seperti ini, maka kita mengolahnya seperti ini misalnya. Jadi jelas konteks dari bagaimana kita mengelolanya. Nah, ini dia kurang lebih penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan ya secara singkat. Penjelasan ini semua ada di dalam panduan dan yang terpenting adalah ingat POJK meminta kita menuliskan data 3 tahun ke belakang. Sehingga data yang harus muncul adalah data 3 tahun ke belakang. Di sini saya berikan juga contoh dari Kalbe Pharma Sustainability Report di mana mereka membagi limbahnya jenisnya apa, kemudian tahun pelaporannya,
berapa yang disimpan, dikelola, berapa yang kemudian digunakan kembali, berapa yang diberikan kepada pihak ketiga. Jadi dia jelaskan juga kan, setiap volume yang yang di-manage untuk setiap jenis manajemen, didaur ulangkah, diberikan kepada pihak ketiga kah, dan seterusnya. Jadi volume itu penting sekali untuk memperlihatkan berapa banyak yang sudah kita kelola dengan metode tertentu. Terima kasih, dan sekarang saya akan menyerahkan kepada kolega saya yaitu Ibu Nur Arifiani untuk menjelaskan tentang energi. Kepada Ibu Nur saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Oki dari CDP. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat untuk melanjutkan masterclass ini. Tadi sudah ada biaya lingkungan hidup, sudah ada limbah, sudah juga dengan materi yang ramah lingkungan. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik energi. Di sini gitu, di topik energi ini kalau misalnya kita lihat di peraturan OJK 51 gitu, di mana kita diminta untuk adanya informasi mengenai jumlah dan intensitas energi yang digunakan. Tentunya ini kita juga coba untuk aliansi kita bagaimana di proper sudah ada juga terkait dengan topik efisiensi energi. Bagaimana dengan kuesioner CDP terutama di kuesioner tema perubahan iklim, kami dalam modul energi dan modul metrik tambahan terutama untuk perusahaan oil and gas dan juga untuk perusahaan mining, itu kami juga cukup detail menanyakan terkait dengan jumlah dan intensitas energi yang dikonsumsi oleh perusahaan. Dalam GRI, ada dalam GRI 302 di 1, 2, dan 3 terkait dengan konsumsi energi di dalam perusahaan maupun di luar organisasi. Ini semua nanti akan terkait dengan topik yang selanjutnya, yaitu terkait dengan emisi ini untuk membantu mempermudah perusahaan Bapak dan Ibu mulai mengidentifikasi dan terkait dengan skop 1, skop 2, dan skop 3 di emisi di topik nanti. Di SDG tentunya ini terkait dengan SDG 7 di TCFD kita juga kita melihat bahwa bagaimana kita harus mengidentifikasi metrik yang bagaimana kita melakukan perhitungan metode ini. Jadi secara keseluruhan, secara general, kami sangat menganjurkan dalam pembuatan sustainable report di perusahaan Bapak dan Ibu, kita bisa menginformasikan mengenai konsumsi energi per aktivitas. Gitu. Kembali lagi adalah peraktivitas untuk nanti memudahkan terkait juga dengan topik selanjutnya terkait dengan emisi. Kemudian juga menjelaskan bagaimana metode yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam perhitungannya. Dan tidak lupa tentunya adalah satuan yang digunakan juga harus konsisten. Terus jenis energi yang digunakan. Kita akan lihat lebih lanjut dalam tabel yang kami sarankan gitu untuk dapat membantu perusahaan Bapak dan Ibu menjawab permintaan dari sesuai dengan peraturan POJK. Di sini kita lihat adalah adanya pembagian konsumsi energi di dalam organisasi dan di luar organisasi. Kemudian kita bandingkan lagi adalah misalnya dalam konsumsi energi dalam organisasi itu aktivitasnya apa saja. Kemudian kita bandingkan lagi adalah sumber energinya dari mana, bisa dari batu bara, dari biomasa, bisa juga nanti ada dari PLTA, dan kita kategorikan lagi jenis energi ini termasuk energi terbarukan atau tidak terbarukan. Tentunya tadi sesuai dengan peraturan OJK bahwa data yang kita sajikan harus 3 tahun ke belakang. Terus satuan energi juga tidak lupa, dan ketika melakukan metode penghitungan intensitas energi juga itu kita harapkan ada informasi dalam sustainability report Bapak dan Ibu. Ini saya akan lanjut kepada topik yang selanjutnya, yaitu tadi sudah ada jumlah energi yang dikonsumsi, dan yang sekarang adalah upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu. Kalau dalam proper, tentunya ini sesuai dengan topik efisiensi energi. Kalau dari CDP, kembali di CDP kuesioner perubahan iklim,
di modul tata kelola, target dan kinerja, energi, dan juga metrik tambahan. Di GRI juga masuk di GRI 302 bagaimana pengurangan pada energi dari operasional perusahaan Bapak Ibu. Kemudian dari SDG masih juga terkait dengan SDG 7 dan TCFD kita tambahkan lagi terkait dengan metrik dan juga terkait dengan target. Karena dalam upaya di sini kita mengharapkan adanya upaya pencapaian energi dan juga mohon maaf sebelumnya, terus juga dengan upayanya dan juga bagaimana tahapan dalam target yang sedang disusun. Saya nggak bisa. Ya, Ibu Oki, ada yang bisa dibantu? Saya tidak bisa share. Tidak bisa share screen? Uh-uh. Oke, saya take over ya sebentar. Boleh, terima kasih. Ini? Ya, selanjutnya. Ya, di sini selanjutnya. Ya, dan terus di sebelumnya. Mohon maaf. Ya. Nah, ya di sini. Nah, kalau di sini tadi juga terkait dengan selanjutnya. Mohon maaf. Nah, terus dengan tabel data kuantitatif di sini dengan tadi upaya dan target efisiensi energi, kita mengharapkan selalu adanya baseline gitu. Dan juga bagaimana kita mulai, kapan kita memulai setting target efisiensi kita. Terus juga kita menilainya bagaimana, kapan tahun pencapaiannya, dan berapa efisiensi target yang kita harapkan. Mulai lagi juga informasinya dari sumber energi yang mau dari mana, dan apa aktivitas yang akan dilakukan atau sudah dilakukan. Di sini juga Bapak Ibu bisa menemukan ada tabelnya potensi risiko. Ini sangat penting kita identifikasikan gitu ya dalam laporan sustainability report Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya adalah tidak hanya membantu para stakeholders yang membaca dan melihat sustainability report Bapak dan Ibu, tapi juga bagi perusahaan Bapak itu sendiri. Bagaimana potensi risiko itu sudah teridentifikasi dan bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjawab tantangan dari potensi-potensi risiko itu. Mohon maaf, bisa slide selanjutnya. Ini tadi sudah saya jelaskan, kita lanjut kepada contohnya. Di sini saya coba menyajikan contoh dari Indo Tambang Raya Megah Sustainability Report tahun 2021, di mana perusahaan dari Indo Tambang Raya Megah ini sudah mengkategorikan energi yang digunakan, dari energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, dan juga dari sumber-sumbernya mana. Di sini juga ini sebagai salah satu referensi Bapak dan Ibu, ini sudah cukup bisa mengkategorikannya. Mungkin nanti ke depannya juga kita bisa mengharapkannya adanya tambahan terkait dengan misalnya energi terbarukan dan tidak terbarukan itu untuk aktivitas apa saja. Dan juga ini di sini sudah ada upaya gitu efisiensi energi yang dilakukan dan berapa energi yang sudah dikurangkan dari penggunaannya. Mungkin nanti ke depannya juga kami juga karena mengharapkannya adalah dari perusahaan Bapak Ibu bisa selalu membuat action plan gitu ya, dari target dari tahun ini dan sampai tahun berapa untuk dapat pencapaian targetnya, tentunya untuk sesuai dengan komitmen kelestariannya. Selanjutnya. Ini di sini dengan saya selanjutnya topik emisi, ini sangat terkait dengan topik energi sebelumnya. Selanjutnya Mas Henry. Ini sebenarnya urutannya mirip seperti dengan yang energi, bahwa di mana pertama adalah jumlah dan intensitas energi yang diminta dari peraturan OJK untuk disebutkan gitu. Untuk di proper LKHLK ini terkait dengan pencemaran udara. Untuk kuesioner CDP ini juga terkait dengan perubahan iklim. Kita juga ada bahkan di bagian pengantarnya dengan terkait dengan komitmennya, juga terkait dengan metodologi emisi yang digunakan dalam perhitungannya.
dan juga berapa data emisi yang perlu dihitung. Di standar GRI, di 305 di 1, 2, 3, 4, dan 6 karena emisinya itu kita juga sudah mencoba untuk mengkelompokkan dalam skop 1, skop 2, dan skop 3. Di SDG 13, di SDG 9, dan juga terkait dengan SDG yang tentang perkotaan. TCFD tentunya dengan metrik dan target dengan pembagian di skop 1, skop 2, dan skop 3. Selanjutnya. Dalam tabel di sini yang kami coba sarankan untuk kepada perusahaan Bapak dan Ibu, kita sudah mengkategorikan skop 1, skop 2, dan skop 3. Dan juga kalau bisa sudah bisa mulai terkait dengan sumber emisinya dengan kategori wilayah operasional, aktivitasnya, kembali metodologi ini sangat penting untuk selalu disebutkan bagaimana cara perhitungan Bapak dan Ibu dalam penentuan emisinya, kembali, dan juga jumlah emisinya. Maksud saya dari jumlah emisi dari 3 tahun ke belakang. Tapi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau memang belum memulainya, kita bisa memulai dari sekarang dan menginformasikan bahwa tahun-tahun sebelumnya kita belum melakukan perhitungan, tapi gitu cepat atau lambat ini kami sangat menyarankan untuk memulai pengkategorian perhitungan emisi dari skop 1, skop 2, dan skop 3. Selanjutnya. Di sini saya hanya ingin memberikan sedikit penyegaran kembali apakah itu yang dimaksud dengan skop 1, skop 2, dan skop 3. Skop 1 itu tentunya terkait dengan direct operations ya, segala yang dikontrol oleh perusahaan dan Bapak dan Ibu. Kalau skop 2 termasuk dari indirect operations, tapi terkait dengan operasional Bapak dan Ibu, seperti misalnya Bapak dan Ibu membeli listrik dari PLN. Kalau skop 3 ini cukup jauh, biasanya lebih banyak terkait dengan investasi perusahaan Bapak dan Ibu misalnya, atau juga terkait dengan supply chain dari perusahaan dan Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan metodologinya? Sebagai salah satu acuan, Bapak dan Ibu dapat menggunakan metodologi yang sudah dikeluarkan oleh GHG protokol. Selanjutnya. Di sini tadi sudah ada jumlah dan emisi yang kita keluarkan, dan ini terkait dengan upaya dan pencapaian pengurangan emisi. Di perkara H ada bagian khusus terkait dengan pengurangan emisi, di kuesioner CDP juga terkait dengan strategi bisnis dan target kinerja. Di standar GRI ada di 305 terkait dengan pengurangan emisi GRK, di SDG ada di SDG 13, di CFD terkait dengan strategi dan strategi dari perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi secara garis besar adalah terkait dengan komitmen, terkait dengan target dan pencapaiannya, upaya apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana dampak dari risiko perubahan iklim yang dirasakan oleh perusahaan Bapak dan Ibu. Selanjutnya. Di sini tabel data kuantitatifnya, pencapaian dari emisi skop 1, skop 2, dan skop 3. Berapa targetnya, kapan rencana untuk dicapainya, gitu, jumlah rencana emisi yang kita canangkan, dan tidak hanya target, tapi juga melaporkan pencapaiannya pada tahun laporan berjalan. Kemudian strateginya tentunya, dan terakhir tidak lupa selalu kami juga menyarankan risiko-risiko yang ada perlu juga disampaikan kembali untuk kita dapat antisipasi dan bagaimana kita mengadres dari potensi-potensi risiko tersebut. Selanjutnya, bisa saya skip juga, tadi sudah dibahas. Nah, ini contoh, saya memberikan cukup banyak contoh pelaporan, ada dari Sido Muncul, dari Semen Indonesia, dan juga dari Bukit Asam. Kalau dari Sido Muncul di sini sudah bahkan membreakdown itu per gas emisi yang dihasilkan gitu. Ini masih dalam contoh dari skop 1 gitu ya. Dan untuk di Semen Indonesia sudah mencoba dari skop 1, skop 2, dan skop 3, cuma juga
disampaikan juga dalam Semen Indonesia dalam Sustainability Report ya bahwa mereka belum menghitung seluruhnya untuk scope 3. Tidak apa-apa, tapi kembali lagi itu adalah suatu journey yang harus kita mulai dari sekarang, tapi bisa diinformasikan bahwa kita belum memulainya dan itu masih dalam proses. Kalau kita lihat di Bukit Asam, ini terkait dengan upaya penurunan emisinya. Ini sudah di breakdown aktivitas apa saja gitu yang diusahakan untuk penurunan emisinya. Bahkan cukup detail di sininya adalah berapa anggaran gitu ya, budget yang sudah disimpan terkait disimpan dari penurunan emisi yang dilakukan di perusahaan Bukit Asam. Demikian saya sampaikan, saya lanjutkan untuk diberikan kepada rekan saya, Mbak Rida. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Oki atas penjelasannya. Kemudian saya lanjutkan untuk penjelasan terkait pelaporan air. Nah, ini dalam POJK sendiri menghimbau bahwa perusahaan publik yang tercatat, baik itu lembaga jasa keuangan maupun emiten, itu diharapkan untuk melaporkan jumlah dan intensitas air yang digunakan. Ini contohnya di laporan proper KLHK juga disarankan untuk melaporkan bagaimana pemeliharaan sumber air. Nah, untuk kuesioner CDP sendiri, di CDP ada kuesioner yang khusus untuk bisa melaporkan masalah ketahanan air. Jadi, kuesioner ini membahas terkait dengan water withdrawal atau pengambilan air, pembungaan air, konsumsi air, dan juga intensitas air secara tingkat fasilitas gitu. Nah, untuk standar GRI sendiri juga sama. GRI 303.3 dan 4 dan 5 juga membahas masalah pengambilan air, pembuangan air, dan konsumsi air. Lalu kita lihat di indikator SDGs. Indikator SDGs ini memang fokusnya pada sumber air yang digunakan, yaitu air yang bersumber dari permukaan maupun dari air tanah. Dan untuk kerangka TCFD sendiri, karena ini memang cakupannya sangat erat dengan satuan, jumlah, dan intensitas air yang digunakan, maka untuk kerangka TCFD ini sangat terkait dengan komponen metrik dan target, yaitu metrik dan target yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan ini seberapa besar penggunaan airnya, lalu bagaimana resikonya terkait dengan peluang terkait iklim. Ini contoh, jadi ini sekali lagi seperti yang diberitahukan Ibu Lani bahwa ini bukan harga mati ya, tabelnya masih bisa dimodifikasi, namun kami menyarankan ada poin-poin terkait dengan volume pembuangan air, volume konsumsi air, volume pengambilan air, dan juga sumber air yang digunakan. Bisa dilaporkan di sini, misalkan sumber air dari air tanah, air dari pihak ketiga, atau air permukaan. Untuk penjelasannya, perusahaan juga diharapkan untuk dapat memberitahukan bagaimana mereka mengidentifikasi jenis air yang digunakan, lalu volumenya itu dihitung dengan bagaimana, lalu untuk pemanfaatannya itu pemanfaatannya digunakan untuk aktivitas operasional apa, dan juga intensitas air dan juga volume air yang digunakan. Berikut ini contoh dari PT Indeso Aroma. Ini cukup rinci menjelaskan terkait dengan masing-masing volume pembuangan air, seperti water discharge di bagian tabel paling bawah, lalu juga ada volume konsumsi air di tabel kedua, lalu ada volume pembuangan air di water withdrawal, dan intensitas air. Nah, untuk ini kami juga melihat bahwa akan sangat lebih baik jika perusahaan dapat memberikan baseline year. Jadi ketika perusahaan memberikan target penurunan water intensity, misalkan dalam 20% dalam 5 tahun ke depan, itu sangat dianjurkan untuk memberikan baseline year yang dipakai sebagai acuan atau rujukan dari pengurangan intensitas air tersebut. Kemudian dalam POJK 51
perusahaan juga diharapkan untuk melaporkan upaya atau pencapaian efisiensi air yang digunakan, termasuk penggunaan sumber air yang didaur ulang ya, seperti ini. Mohon maaf ada typo sedikit di bagian tabel sebelah kiri. Ini sama untuk kuesioner CDP-nya, kami menggunakan kuesioner CDP yang khusus fokus ke ketahanan air. Lalu untuk standar GRI, ini ada GRI 303.1 terkait interaksi air sebagai sumber daya bersama, lalu juga dengan manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Namun untuk kerangka TCFD-nya, karena ini mencakup pencapaian target efisiensi air ya, jadi untuk TCFD-nya, komponen selain metrik, kami juga menyelaraskan dengan komponen target yang digunakan untuk mengelola resiko dan peluang terkait perubahan iklim. Ini contoh penyajian tabelnya, yaitu bisa dijelaskan aktivitas terkait efisiensi air, misalkan jenis teknologi yang digunakan untuk mengurangi volume air yang dikonsumsi, atau mungkin mendaur ulang dengan metode lain, seperti itu. Lalu juga bisa dijelaskan sumber airnya berasal dari mana. Kemudian jika konsumsi airnya sudah dijelaskan di tabel sebelumnya, ini mungkin bisa dijelaskan hanya terkait dengan target dalam bentuk persen atau dalam bentuk meter kubik ya, target pencapaian efisiensi air, lalu juga perlu diberikan target pengurangannya untuk dicapai di tahun berapa, lalu baseline yang digunakan, kemudian bagaimana rencana efisiensi penggunaan air dalam jangka yang ditentukan, misalkan jangka 5 tahun ke depan, lalu juga strategi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Untuk contohnya, kami mengambil dari laporan keberlanjutan PT Sido Muncul tahun 2020 yang cukup rinci menjelaskan terkait dengan programnya, aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi intensitas air yang digunakan, lalu juga sudah menjelaskan selama 3 tahun terakhir, sejak tahun 2018 sampai 2020, bagaimana progres pengurangan efisiensi air, lalu juga di sini juga menjelaskan bagaimana targetnya ya, bahwa target pencapaian efisiensi air ini diharapkan untuk dicapai tahun 2020. Jadi sudah menjelaskan tahun pencapaian target, lalu juga ada aktivitas atau rencana yang dilakukan untuk mengurangi efisiensi atau melakukan efisiensi penggunaan air. Kemudian saya beranjak ke keanekaragaman hayati. Di POJK sendiri, keanekaragaman hayati ini diuraikan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama ada informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Lalu nanti yang kedua, yang nanti akan saya jelaskan, itu terkait dengan upaya yang dilakukan untuk melakukan konservasi. Lalu yang ketiga itu terkait dengan dampak. Jadi dampak wilayah operasional atau aktivitas operasional perusahaan yang memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk kuesioner CDP sendiri, kaitannya terkait dengan biodiversity atau keanekaragaman hayati ini disampaikan di kuesioner perubahan iklim, khususnya di C15 itu ada modul terkait khususnya keanekaragaman hayati. Lalu juga untuk sektor perbankan sendiri, kami ada modul yang khusus untuk membahas masalah forest atau hutan dan air untuk sektor perbankan. Lalu juga di standar GRI menjelaskan terkait lokasi yang dimiliki oleh perusahaan yang disewa atau dikelola yang berdekatan dengan kawasan yang dilindungi atau berkaitan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di kawasan lindung. Untuk kerangka TCFD sendiri, jika perusahaan dapat melaporkan aktivitasnya atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, ini dapat juga diselaraskan dengan TCFD komponen strategi, yaitu
terkait dengan resiko, bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengelola resiko bahwa aktivitas kegiatan perusahaan itu dapat memberikan dampak kepada lingkungan. Lalu juga perusahaan dapat menyelaraskan dengan TCFD komponen strategi yang dapat diuraikan sebagai dampak dari resiko tersebut. Kemudian berikut ini contoh penyajian tabelnya. Perusahaan dapat memberikan deskripsi cakupan area atau wilayah operasional, misalkan jika perusahaan memiliki beberapa subsidiaries atau anak perusahaan, atau beroperasi di beberapa wilayah, mungkin dapat disampaikan di sini wilayah di mana saja, atau subsidiaries atau anak perusahaan yang mana saja, lalu aktivitas perusahaan yang terkait dengan kawasan lindung, seperti itu, lalu juga luas area yang berpotensi memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman hayati yang berpotensi untuk terdampak dari aktivitas perusahaan. Berikut ini contoh laporan keberlanjutan dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk yang sudah menyampaikan masalah informasi kegiatan atau wilayah operasional yang memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Ini bisa dilihat di tabel paling kiri, itu menyebutkan wilayah operasionalnya. Jadi itu kode untuk anak perusahaan Austindo Nusantara Jaya, lalu juga ada luasan areanya, lalu juga ada manajemennya di bawah manajemen yang mana, lalu untuk spesiesnya juga sudah diinformasikan di dalam tabel yang ada di pojok kanan bawah ya. Itu untuk wilayah operasional apa, itu fokus spesiesnya apa, seperti kita lihat itu ada orangutan atau ada tapir, lalu juga diinformasikan bagaimana statusnya di IUCN Red List atau di PP yang terkait dengan satwa atau fauna yang dilindungi. Kemudian untuk poin kedua dari POJK 51, menghimbau untuk melaporkan dampak dari wilayah operasional yang berada atau dekat dengan area konservasi. Jadi hal ini masih sangat relevan dengan informasi sebelumnya ya. Yang sebelumnya membahas mengenai informasi wilayah operasional dan kegiatannya, lalu yang kedua ini membahas mengenai dampaknya. Apa sih dampaknya jika aktivitas perusahaan berada di kawasan yang dekat dengan kawasan lindung atau dekat dengan atau berdampak kepada keanekaragaman hayati yang tinggi. Begitu. Ini sama untuk TCFD-nya juga membahas masalah resiko dan peluang terkait aktivitas perusahaan atau dampak perusahaan yang berada di kawasan konservasi, lalu juga untuk GRI-nya, standar GRI 304.2 ini membahas mengenai dampak signifikan dari kegiatan atau jasa pada keanekaragaman hayati. Kemudian untuk kuesioner CDP sendiri, poin terkait konservasi ini juga disampaikan di kuesioner terkait perubahan iklim dan juga kuesioner ketahanan air. Jadi nanti bisa perusahaan ibu-ibu atau bapak-bapak bisa mengakses sendiri kuesionernya. Bisa dilihat itu di poin C2 terkait dengan resiko dan peluang, lalu juga ada C15 terkait dengan keanekaragaman hayati. Untuk contohnya, sekali lagi ini bukan contoh yang harus dipatuhi ya, tapi kami menyarankan bahwa penyajian datanya itu bisa dengan memberikan informasi terkait jarak dari area operasional perusahaan dengan kawasan konservasi, misalkan dalam radius berapa meter atau berapa kilometer, lalu juga area yang dilindungi berdasarkan peraturan KLHK, luasannya, dan juga strategi untuk mengelola dampak yang terkait. Kemudian sekali lagi ini contoh juga saya ambil dari Austindo Nusantara Jaya yang sudah memberikan informasi terkait dengan anak perusahaannya atau wilayah operasionalnya. Di sini dua-duanya disebutkan ya.
Keduanya sudah disebutkan anak perusahaannya apa, kemudian wilayah operasionalnya di provinsi mana atau di kecamatan atau kota mana. Lalu juga ada informasi terkait luasan area dan sektor yang berperan di situ, dan juga ada informasi terkait kawasan yang dilindungi, seperti contohnya ada Taman Nasional Batang Gadis, seperti itu. Kemudian ada kategori dari IUCN, dan ada informasi terkait dengan jarak dari aktivitas operasional perusahaan dengan kawasan yang dilindungi, seperti kawasan Taman Nasional tadi. Selain itu juga disampaikan di tabel yang lain, ada identifikasi terkait dengan potensi dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Contohnya ini adalah penggunaan metode kimia, lalu juga ada upaya bagaimana cara perusahaan mengelola atau memitigasi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan di area operasional tersebut. Namun kami menghimbau bahwa sebaiknya ini tabelnya mungkin akan dijadikan dalam satu tabel, ini akan lebih coherence. Jadi perusahaan bisa secara transparan mengidentifikasi bahwa di anak perusahaan X, lalu di lokasi wilayah operasional X, itu menghasilkan potensi dampak sedemikian, atau upayanya yang dilakukan adalah sedemikian rupa. Kemudian untuk poin ketiga, terkait dengan upaya yang dilakukan untuk konservasi keanekaragaman hayati, ini untuk kuesioner CDP sendiri, ini fokusnya sama, masih di kuesioner perubahan iklim, kaitannya dengan modul C15, keanekaragaman hayati. Lalu juga untuk standar GRI 304.3 dan 304.4 ini membahas mengenai habitat yang dilindungi atau yang direstorasi, lalu juga spesies IUCN Red List atau daftar merah dari IUCN yang terdaftar. Kemudian untuk informasi ini dapat juga dikaitkan dengan kerangka TCFD, yaitu komponen metrik dan target. Untuk contoh penyajiannya, ini hampir sama dengan tabel yang sebelumnya, hanya yang berbeda adalah ada jenis spesies atau jumlah spesiesnya yang disampaikan di sini. Jadi perusahaan sudah melakukan biodiversity monitoring ya di sini. Sudah melakukan identifikasi terkait dengan jenis spesies yang berada atau dekat dengan area operasional, lalu jumlahnya berapa, bagaimana statusnya menurut IUCN atau menurut PP yang berlaku di Indonesia, dan juga upaya yang telah dilakukan. Jadi upaya ini tadi bisa diuraikan kembali menjadi strategi yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun, atau mungkin target yang ingin dicapai. Ini contohnya, sekali lagi saya ambil dari Aufindo Nusantara Jaya, yang sudah mendaftarkan seluruh spesiesnya ya di sini ya. Jadi ini ada jumlah informasi terkait dengan jumlah fauna yang termasuk dalam IUCN Red List, yaitu threatened fauna species, lalu juga ada threatened flora species. Ini disampaikan dalam 4 tahun ke belakang kalau ini. Tapi dalam POJK 51 sendiri hanya menghimbau untuk melaporkan dalam 3 tahun belakang. Jadi kalau untuk pelaporan tahun ini berarti dari tahun 2021 sampai dengan 2019. Kemudian ada informasi terkait dengan anak perusahaan, itu di tabel yang kedua dan tabel yang ketiga. Ada informasi terkait anak perusahaan, lalu bagaimana statusnya, yaitu ini kode-kode CREN, VUNT itu kode-kode yang ada di IUCN Red List. Jadi EN itu endangered, VU itu vulnerable, NT nearly threatened, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca seksama lagi di IUCN Red List dokumennya. Lalu juga ada jumlah ini terkait dengan spesies fauna atau flora yang dilindungi berdasarkan PP terkait, yaitu. Kemudian untuk dampak,
atau upaya yang dilakukan ini juga disampaikan di tabel berikutnya. Ini contohnya sudah disampaikan wilayah operasionalnya, kemudian ada luasan areanya, kemudian intervention atau aktivitas yang dilakukan untuk mengelola keanekaragaman hayati, dan kemudian disampaikan bagaimana progresnya atau bagaimana hasilnya. Jadi jika targetnya itu dalam jangka menengah atau katakanlah dalam 5 tahun ke depan, jadi perusahaan di sini bisa menyampaikan bagaimana progresnya dalam 3 tahun ke belakang ini atau dalam 1 tahun kebelakangan ini. Kemudian ini sudah sangat rinci juga untuk Austin dan Nusantara Jaya menyampaikan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan inisiatif terkait konservasi. Jadi ini biaya yang disampaikan di sini, ini mungkin juga bisa disampaikan di poin sebelumnya yang dijelaskan Ibu Lani terkait dengan biaya lingkungan hidup, karena ini termasuk dengan cara mengelola resiko terkait dengan aktivitas perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Contoh lain, saya dapat dari APP, Asia Pulp and Paper. Ini dijelaskan bagaimana targetnya, kemudian progresnya pada tahun kemarin, pada tahun 2020, berapa jumlah spesies atau spesies satwa atau flora yang dilindungi atau yang diupayakan untuk dikonservasi. Ini sudah dijelaskan di sini. Kemudian untuk poin yang terakhir dalam POJK, terkait dengan pengaduan lingkungan hidup atau grievance ya. Untuk pengaduan lingkungan hidup ini dihimbau perusahaan untuk menjelaskan materi pengaduan lingkungan hidup dan juga jumlahnya. Jadi ada berapa jumlah kasus yang dikelola atau yang dilaporkan oleh pihak lain ke perusahaan, lalu berapa yang sudah dikelola dan diselesaikan kasusnya. Untuk kuesioner CDP ini bisa masuk ke kuesioner perubahan iklim dan kuesioner ketahanan air dan juga kuesioner hutan ya. Jadi bisa masuk ke tiga kuesioner ini, tapi poinnya yang di CDP ini lebih ke dampak yang ditimbulkan jika ada resiko yang terkait dengan pengaduan. Jadi dampak finansial gitu ya, detrimental impacts dari pengaduan. Kemudian untuk kerangka TCFD ini membahas mengenai manajemen resiko, karena pengaduan ini sangat erat dengan bagaimana perusahaan mengidentifikasikan dan juga mengelola resikonya. Jadi bagaimana prosesnya, prosedurnya untuk memproses pengaduan ini, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi adanya pengaduan, lalu menilai dan mengintegrasikan ke dalam manajemen risiko internal. Kemudian terkait dengan komponen strategi juga bagaimana resiko dan peluang terkait perubahan iklim ini diidentifikasi dan juga dampak pada bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan. Di standar GRI sendiri juga disampaikan di GRI 307.1 terkait dengan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup. Jadi ini sangat terkait dengan masalah legal ya, seperti itu. Kemudian contoh penyajian datanya, ini dapat dilihat di tabel 12 ini, yaitu ada deskripsi terkait dengan kasus pengaduannya, contoh kasusnya seperti apa, lalu siapa pihak yang mengajukan, misalkan terkait dengan limbah kimia yang masuk ke area pemukiman, mungkin ada kasus polusi yang mengakibatkan kesehatan komunitas sekitar itu terganggu, yang diajukan oleh misalkan pemerintah kota, atau terkait dengan misalkan dengan polusi udara yang diajukan oleh warga kota X. Lalu juga ada status penyelesaiannya dan deskripsi strategi penyelesaian kasus pengaduan dan dampak yang ditimbulkan akibat pengaduan. Untuk contohnya, ini saya ambil dari Unilever Indonesia, namun ini belum masuk ke laporan keberlanjutan ya. Ini ada di website
Unilever, yaitu terkait dengan pengaduan dari pemasok langsung dari direct suppliers. Ini dijelaskan di sini kapan pengaduan diterima, oleh siapa, kemudian kasusnya, deskripsinya seperti apa, lalu ini terkait dengan anak perusahaan atau terkait dengan stakeholders yang mana, dan juga progresnya atau status terakhir, bagaimana perusahaan telah mengelola kasus pengaduan ini. Dan juga jangan lupa disampaikan hasilnya, bagaimana apakah perusahaan sudah menyelesaikan kasus pengaduan ini atau masih diproses. Jadi begitu saja yang saya sampaikan. Jadi jika ada informasi yang ingin ditanyakan atau masih masih ingin berdiskusi lebih lanjut, mungkin dapat menyampaikan via email ke kami, bisa ke Mas Henry, Bu Lani, ke Mbak Oki atau ke saya. Nanti silahkan jika ada tanya jawab, nanti saya kembalikan ke Mbak Koli dan juga Mbak Kinanti. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para panelis untuk paparannya yang cukup detail pada kesempatan ini. Saya akan memandu dan memoderasi sesi tanya jawab kali ini selama 15 menit sampai jam 11.30. Sekali lagi saya akan ingin mengingatkan bahwa materi presentasi akan dikirimkan sesudah acara melalui email masing-masing. Dan juga untuk panduan secara lengkap bisa di-download di email undangan, di mana di sana ada bit.ly yang bisa Anda gunakan untuk mengunduh panduan. Oke, tanpa menunggu lagi saya akan membuka pertanyaan di dalam Q&A box yang belum dijawab oleh para panelis. Mungkin yang pertama di sini saya akan klasifikasikan dulu ya, pertanyaan terkait energi dan emisi, karena ini yang paling banyak jadi pertanyaan. Oke. Kalau untuk Ibu Oki ya atau Ibu Rida di sini, bagaimana untuk mendisclose sumber emisi by operation dan location untuk perusahaan konglomerasi? Apakah cuma cukup didisclose saja kuantitasnya saja atau perlu ada location, operation misalnya? Silakan mungkin Ibu Oki bila ingin menjawabnya. Baik, terima kasih Kak Henry untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang konglomerasi, kalau misalnya dari peraturan OJK memang diminta kuantitasnya ya. Tapi kalau dalam kami tadi kan sudah menyelaraskan terkait dengan proper questionnaire CDP dari standar GRI dan juga TCFD. Kami menyarankannya dari tabel yang sudah ada panduan di kami adalah kami menyarankan adanya tidak hanya kuantitas gitu ya, tapi juga adanya informasi mengenai di mana lokasinya gitu, dan juga gimana ada targetnya dan juga upaya penurunannya. Jadi lebih terperinci lagi karena sesuai dengan apa yang ada di standar GRI maupun ada di kuesioner CICDP yang cukup diminta lebih informasi lebih detail mengenai berapa lokasinya, aktivitasnya apa. Karena hal ini semakin detail ketika Bapak dan Ibu membreakdown-nya, informasi-informasi tersebut itu juga akan lebih memudahkan nantinya Bapak dan Ibu ketika melakukan memiliki target penurunan emisi dan dari mana aktivitas yang benar-benar bisa disasar terkait dengan pencapaian target penurunan emisi tersebut. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih Bu Oki. Selanjutnya di sini ada pertanyaan juga, apakah semua contoh SR perusahaan yang dipakai ini contoh-contoh yang baik atau teladan? Nah, izinkan saya sebagai moderator menjelaskan bahwa snapshot contoh-contoh ini hanyalah untuk membantu kita memahami cara menulisnya ya. Tetapi di sini tidak ada endorsement bahwa inilah SR yang terbaik gitu ya. Tidak ada endorsement. Ini hanya untuk memperlihatkan cara menggunakan atau menerjemahkan data ke dalam bentuk tabel seperti apa. Hanya sebatas untuk contoh membantu kita memahami saja. Oke, selanjutnya saya akan berlanjut pada pertanyaan dari Ibu Debbie ya. Di sini pertanyaan pertama,
Berdasarkan pengertian bahwa Renewable Energy Certificate-nya PLN dan Renewable Energy Certificate dari GCC itu tidak saling bertabrakan atau tidak saling berkaitan. Bila perusahaan tertarik untuk membeli Renewable Energy Certificate dan apabila membeli sebagian Renewable Certificate-nya dari PLN dan sebagian lagi dari GCC, apakah implikasi untuk sisi pelaporannya? Ya, kepada panelis yang ingin menjawab, saya persilahkan. Renewable Energy dan emisi. Saya ya. Baik, terima kasih Mas Hendy. Ini terima kasih pertanyaannya dari Ibu Debbie. Ini tantangan juga ya. Kalau misalnya dari sisi pelaporannya, RSI PLN dan RSI GCC itu bisa juga kita di breakdown dari tabel yang tadi sudah kami sarankan, di mana itu masuknya dari energi terbarukan. Bagaimana pelaporannya itu bisa disebutkan informasinya ini dari kita membeli dari RIC dari PLN dan yang kedua dari RCG GCC. Jadi tidak berterabakar satu sama lainnya. Jadi untuk comply-nya adalah kita menginformasikan dua-duanya dalam sustainability report Ibu gitu ya, dari perusahaan Ibu, berapa yang sudah dibeli dari PLN dan berapa dari yang sudah GCC. Jadi semakin jelas informasi tersebut, itu juga nanti juga semakin mudah untuk para stakeholders untuk membacanya. Untuk yang kedua, apakah ada limitasi tertentu dari karbon kredit dan pelaporannya? Setahu saya, mohon maaf kalau misalnya saya tidak ini, tapi kalau setahu saya belum ada limitasinya gitu. Kalau untuk yang karbon kredit juga kan nanti kita kan akan mulai di tahun ini ya. Itu untuk carbon tax dan carbon credit belum ada limitasinya dan kita masih menunggu juga turunan dari peraturan presiden yang keluar tahun kemarin. Tapi sejauh ini apabila kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah melakukan ini, silakan dilaporkan saja. Semakin banyak informasinya yang diberikan, itu akan semakin jelas dan juga akan semakin lebih detail dan akan memberikan contoh juga kepada perusahaan lain gitu, sebagai perusahaan Bapak Ibu akan menjadi role model untuk yang sudah mengimplementasikan pembelian RIC. Terima kasih Kak Hendry. Terima kasih Bu Oki. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah penggunaan data 3 tahun ke belakang dimulai pada tahun 2021 atau 2022? Ayo silakan dilihat POJK-nya. Setiap laporan dari kapanpun harus sudah data 3 tahun ke belakang ya rekan-rekan sekalian. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengkonvert data energi dari liter ke gigajoules? Apakah ada konversi online-nya? Nah, mungkin Kak Oki atau Kak Rida bisa membantu memberikan kalkulatornya misalnya atau website rujukannya. Silakan. Ya. Kak Oki. Kalau untuk saat ini kami belum bisa memberikan convert data dari tadi gigajoule ke water, tapi nanti kalau misalnya kami sudah ada referensinya bagaimana dalam konversi tersebut, nanti kami akan informasikan kembali bagaimana cara penulisan, maksudnya bagaimana mengkonversi data-data tersebut. Oke, terima kasih Kak Oki. Nah, berikut ada pertanyaan terkait GRI standard ya, terkait air. Ini akan saya tujukan kepada Ibu Lani. Misalnya ada air hujan Bu di pertambangan, dihimpun di dalam kolam, kemudian digunakan untuk menyiram jalanan tambang. Apakah ini termasuk water withdrawal? Jadi ada dua yang dilaporkan. Jadi satu, berarti karena itu air hujan ditampung di dalam pond atau danau, jadi itu dicatat sebagai air hujan. Nah yang kedua, karena itu di-store, karena seingatku kalau di tambang itu memang ada embung atau untuk menyimpan air, maka itu menjadi catatan bahwa kapasitas water storage-nya itu berapa. Nah pada saat dilaporkan berarti yang dilaporkan adalah air hujannya dilaporkan di dalam water withdrawal atau sumber airnya dari mana. Kemudian ada catatan khusus, ada water storage karena memang menyimpan air dalam embung. Jadi itu juga dicatatkan komponen water storage-nya berapa banyak.
Kalau nanti memang dipakai untuk menyiram itu berarti dilaporkan di discharge-nya ya, pengeluaran atau penggunaan airnya untuk apa di 303/4. Semoga jelas. Oke, terima kasih Ibu Lani. Jadi dari untuk Pak Abdullah Holifa sudah terjawab ya. Oke. Kemudian di sini saya melihat ada Ibu Amalia Sri Asi raise hand. Ibu mungkin boleh diketik Bu, bila ada pertanyaan di Q&A atau kalau ada masalah teknis boleh di chat box ya. Ya, Ibu Amalia terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Purnisa Damarani. Untuk perhitungan intensitas pemakaian energi, kan perhitungannya total pemakaian energi dibagi dengan total produksi. Yang ingin saya tanyakan untuk sektor konstruksi, perhitungan total produksinya bagaimana ya? Nah, ini terkait perhitungan intensitas ya, pembaginya itu bisa bermacam-macam gitu ya satuannya. Nah, mungkin ini saya bisa berikan kepada para panelis, masih ada yang ingin mengelaborasi, menjawab pertanyaan Ibu Purnisa? Iya, itu pertanyaannya juga tadi sudah dijawab oleh Bu Lani ya, kalau nggak Oke. salah mungkin bisa juga dari terhadap luas lantai. Mungkin juga ini pemakaian energinya, tapi memang lebih banyaknya terkait dengan, karena ini terkait dengan konstruksi adalah berapa luasan bangunannya. Kalau misalnya mau di breakdown lagi adalah terkait dengan luasan lantainya, atau juga nanti mungkin bisa di breakdown lagi terkait dengan luasan dari ruangan dari konstruksi yang dibuatnya. Itu seperti itu. Biasanya sih memang pada umumnya gitu ya, perusahaan melakukan perhitungan intensitasnya adalah berdasarkan berapa volume produksi. Jadi kalau untuk konstruksi bisa dari gedung bangunannya gitu, bisa juga nanti ada per lantainya, atau juga nanti bahkan kalau mau lebih kecil lagi dari skopnya adalah per skop ruangannya. Begitu, Terima Pak kasih Henry. Kak Oki untuk jawabannya. Kalau saya boleh menambahkan juga, kalau kita menghitung intensitas bisa juga pembaginya adalah revenue ya, atau pendapatan. Jadi kita bisa tahu per ₹1 atau per $1 gitu yang kita hasilkan, berapa sih intensitas emisi atau energi yang dihasilkan atau dikeluarkan. Oke. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Evi. Wah, hilang pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Indra. Terkait target untuk semua aspek umumnya dalam kurun berapa tahun? Nah, ini kita tanya Bu Lani saja kalau udah target-targetan. Bu Lani silakan. Di Universal Standard yang baru, target memang dianjurkan 3 tahun sampai 5 tahun. Cuman memang tergantung dari perusahaan masing-masing. Terima kasih Bu Lani. Ini sudah dijawab ya, berarti saya selesai. Oke, nah ini Ibu Evi. Oh, ternyata pertanyaannya tidak hilang. Oke, maaf Bu Evi, tadi agak tertumpuk. Oke. Dijawab deh. Atau ini lain lagi ya? Lain lagi. Jadi pertanyaannya adalah kalau perusahaan membeli renewable certificate di mana project renewable energy-nya itu berada di Indonesia namun disertifikasi oleh TREC yang disertifikasi oleh badan internasional. Apakah bisa masuk dalam pencapaian dan realisasi? Silakan. Para panelis ada yang ingin menjawab? Kalau boleh dipromot ke panelis aja supaya lebih jelas sebetulnya pertanyaannya kayak gimana gitu. Ya, oke. Ibu Evi ya. Teman-teman di sini yang host boleh saya dibantu untuk membuka suaranya peserta ya, Ibu Evi Susanti. Ya. Hai, saya dari Sun Energy. Ya, sudah saya promote ya. Terima kasih. Silakan Bu Evi. Sudah. Oke. Jadi pertanyaannya adalah renewable energy certificate itu disertifikasi oleh pihak luar. Kemudian untuk proyek yang ada di Indonesia. Jadi proyek-proyek solar PV yang ada di Indonesia. Nah, carbon emissions reductions yang sudah disertifikasi tersebut itu bisa nggak masuk ke dalam laporan pencapaian perusahaan-perusahaan korporasi di Indonesia? Itu pertanyaan saya. Baik, kan kalau tadi kan pertanyaannya kan rate-nya dari PLN gitu kan.
which is itu kan domestik. Nah ini sekarang proyeknya ada di Indonesia, tapi karena kita mau proyek-proyek itu disertifikasi di pihak asing, yang memang memiliki kompetensi maupun punya standar yang diakui di internasional, apakah memungkinkan REC itu bisa masuk ke dalam pencapaian gitu oleh perusahaan korporasi yang ada di sini? Ya, baik Ibu Evi, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari pengertian kami gitu, tapi nanti kalau misalnya ada update informasi lagi nanti akan saya informasikan gitu ya. Kalau selama proyeknya ada di Indonesia, untuk itu kan verifikasinya ya, transverifikasi berapa jumlah renewable energy certifications-nya itu dikeluarkan dari pihak luar, tapi proyeknya tetap di Indonesia. Itu bisa diklaim untuk yang di Indonesia. Yang tidak bisa diklaim adalah biasanya kalau misalnya dilakukan di Indonesia tapi diambil oleh negara lain perhitungan emisinya. Tapi perhitungan apa yang dilakukan di Indonesia seharusnya perhitungan emisinya itu juga dilaporkan di Indonesia. Terus juga terkait dengan karena ini pembangunan gitu ya, kebetulan juga dalam CDP kita juga ada kuesioner khusus, sektor khusus terkait dengan real estate, terkait dengan konstruksi. Itu bisa Ibu lihat lagi gitu lebih mendalam karena banyak sektor spesifik pertanyaannya untuk sektor real estate. Terus jadi ini sebenarnya mungkin tadi juga sudah sempat diinformasikan tadi oleh kayak penggunaan bahan ramah lingkungan itu kalau misalnya tadi di tabel kita ada sertifikasi FSC gitu. Sertifikasi FSC kan sebenarnya sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak internasional juga untuk produk-produk kayu. Tapi diklaimnya, dilaporkannya tetap karena kita Indonesia yang menggunakan produk-produk FSC tersebut. Nah, kalau untuk ini juga sebenarnya halnya sama, hanya bagian sertifikasinya itu dari pihak luar, tapi kalau untuk pelaporannya bisa tetap dilakukan diklaim di Indonesia. Juga tadi menambahkan dengan RSI juga ini juga sebenarnya cukup menggeliat ya akhir-akhir ini terkait isu tersebut. Mungkin juga dalam penurunan emisinya dan juga net zero targetnya dan segala macamnya itu kan tidak bisa diverifikasi secara sendiri gitu, secara pihak kita sendiri. Jadi memang perlu ada verifikator di luar. Jadi mungkin kami bisa menyarankan juga bahwa boleh diulang? Maaf kalau misalnya terkait dengan pencapaian net zero karena itu perlu ada verifikasi pihak ketiga gitu ya, penurunan emisi dan hal-hal tersebut mungkin bisa juga merefer kepada Science Based Target Initiative yang juga salah satu reference dalam dalam environment guidelines ini. Demikian Ibu, mohon semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Evi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, mengingat waktunya tinggal 1 menit lagi kepada CDP. Ini langsung saya berikan kepada CDP. Tadi dipersandingkan POJK, GRI, dan CDP. Selama ini SR kami pakai referensi GRI saja pada SR tersebut. Terima kasih nih Bu Artanti. Pertanyaannya apakah perlu juga dicantumkan referensi CDP-nya di SR? Silakan Bu Oki atau Bu Rida. Jadi nanti Bu Rida, silakan Bu Rida. Iya, jadi untuk sustainability report itu jika perusahaan mengacu ke GRI dan juga CDP dan standar lainnya, untuk CDP sendiri tidak perlu dicantumkan ya tiap modul yang diuraikan, tapi untuk CDP sendiri memang kita ada platform khusus. Jadi nanti ada kuesionernya, ada pertanyaan-pertanyaan terkait setiap modul, misalkan energi, emisi, yaitu nanti Ibu bisa memasukkan data atau informasi yang dilaporkan di SR ke platform CDP begitu. Nah, nanti kemudian tim kami nanti yang akan memberikan scoring terakhirnya untuk penilaian bagaimana aktivitas pengurangan dampak perubahan iklim ini dilakukan oleh perusahaan gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rida untuk jawabannya. Nah, waktu sudah menunjukkan tepat jam 11.30. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada perhatian rekan-rekan sekalian dan juga kami mengucapkan juga terima kasih kepada IDX dan CDP dan GRI yang sudah
bersama-sama berkolaborasi hingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk mengisi link survei yang sudah ada di dalam chat box ya, agar Anda nanti bisa mendapatkan materi presentasi hari ini. Demikian kurang lebih dari saya. Bila mana ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami meminta maaf dan semoga untuk penyelenggaraan kedepannya acara kami bisa lebih baik lagi dan menjawab kebutuhan Anda sekalian. Saya Hendry dari GRI, saya mohon undur diri beserta para panelis. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan mendatang. Salam keberlanjutan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lani, Ibu Nur Arifiandi, Ibu Rida, dan juga Bapak Henry atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa pada hari ini. Semoga pemaparan dalam webinar hari ini dapat meningkatkan pemahaman Ibu dan Bapak dari perusahaan tercatat dan juga anggota bursa mengenai pelaporan aspek lingkungan hidup pada laporan berkelanjutan dari institusi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum kita tutup acara siang ini, kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu mohon perkenannya dapat mengisi link survei evaluasi untuk pelaksanaan acara hari ini dengan men-scan barcode yang tertera pada layar Bapak dan Ibu sekalian, atau dapat juga diakses pada menu chat ya Bapak dan Ibu, karena materi acara hari ini akan kami kirimkan kepada email Bapak dan Ibu yang telah mengisi survei pelaksanaan acara hari ini. Ya, sekali lagi kami mengingatkan, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi survei pelaksanaan acara hari ini yang dapat diakses pada layar monitor Bapak dan Ibu, atau dapat juga mengaksesnya pada menu chat, karena materi acara hari ini akan kami kirimkan kepada email Bapak dan Ibu yang telah tercantum pada survei yang telah Bapak Ibu submit nantinya, seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, dengan demikian acara kita pada hari ini, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara, kepada Bapak Henry selaku moderator, dan juga partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sehat-sehat selalu untuk Bapak dan Ibu, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.